Iya, baik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Dan kali ini aku akan mengajak kalian untuk mereaction satu video yaitu Puan angkat bicara. Bersihkan partai dari dalam. Jangan tutup mata, jangan cari aman. Puan Maharani, cucu asli Bung Karno, tegas dalam kasus yang sedang terjadi di dalam internal internal PDIP, Partai PDIP. Waduh, coba kita saksikan bersama video ini ya, guys. Ini dia. Akhirnya Puan Maharani, cucu Bung Karno yang asli, berani buka suara lebih tegas soal Hasto. Sebagai warga negara harus menaati proses hukum. Ya. Kalimat ini sederhana tapi tegas. Artinya tidak ada yang kebal. Sekjen partai sekalipun, kalau dipanggil KPK harus hadir. Titik. Ini pengingat penting, terutama di tengah politik yang seringkali bermain abu-abu soal hukum. Tapi ini juga semacam teguran. Sebagai orang nomor 2 di partai, Hasto tidak bisa berlindung di balik embel-embel jabatan atau nama besar partai. Nama besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu warisan, tapi kepercayaan publik adalah amanah. Kalau amanah itu dirusak, siapa yang tanggung jawab? Hasto sebagai sekjen adalah simbol partai. Kalau simbol itu goyah, jangan salahkan rakyat kalau kepercayaan mereka juga runtuh. Dan Puan sebagai cucu Bung Karno mengingatkan, hukum itu panglima, ini bukan basa-basi. Kalau ada panggilan hukum, penuhi. Kalau salah akui, kalau benar, buktikan. Tapi jangan pernah lari. Karena melawan hukum, apalagi dengan cara-cara politik, itu hanya akan menghancurkan diri sendiri dan partai. Teguran ini seperti garis merah. Hasto, kalau masih merasa dirinya kader sejati PDIP, harus tahu diri. Ini juga peringatan keras untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan secara keseluruhan. Jangan sampai partai yang besar karena perjuangan rakyat, justru hancur karena ulah elitnya sendiri. Bung Karno dulu mendirikan partai bukan untuk jadi tameng orang-orang yang takut hukum, tapi untuk menjadi alat perjuangan rakyat, alat pembela keadilan. Kalau PDIP mau tetap besar, Puan sudah kasih isyarat. Bersihkan partai mulai dari dalam, jangan tutup mata, jangan cari aman. Puan sudah bicara, tegas. Ini bukan lagi soal individu, tapi soal martabat partai dan kepercayaan rakyat. Dan itu yang harus dijaga mati-matian kalau PDIP tidak mau kehilangan semuanya. Yang bikin miris kader-kader PDIP di daerah malah banyak yang nggak setuju dengan Hasto. Ada yang terang-terangan bilang kalau Hasto itu bermental tamping. Dan jujur, ini nggak bisa disalahkan. Lihat saja sikapnya ketika mulai diterpa kasus. Bukannya tegas atau gentleman, malah sibuk bikin drama. Seolah-olah KPK itu konspirasi besar, dan dia adalah korban. Padahal, siapa suruh mulutnya nggak dijaga? Siapa suruh dia bicara sembarangan di podcast bareng Koni Bakri? Itu blunder yang dia buat sendiri. Coba ingat baik-baik, Hasto pernah nyindir soal integritas, soal kepemimpinan yang bersih. Ironisnya, sekarang dia sendiri yang dipanggil KPK. Kalau sudah begini, yang kena dampaknya bukan cuma dia pribadi, tapi juga partai. Ini bukan cuma masalah personal, ini sudah jadi masalah kolektif. Kader-kader di bawah pasti jengah. Mereka yang kerja keras di lapangan untuk menjaga nama partai, sekarang harus menanggung malu gara-gara ulah elitnya. Dan bicara soal drama Hasto, apa dia lupa bahwa rakyat sekarang makin cerdas? Mereka nggak lagi percaya dengan narasi-narasi korban atau permainan opini di media. Kalau sudah ditetapkan tersangka, ya hadapi. Jangan ngeles, jangan cari panggung. Apalagi pakai bawa-bawa hal yang nggak relevan. Apa Hasto pikir ini era di mana semua orang bisa dibohongi dengan kata-kata manis? Tidak. Publik sekarang butuh bukti, bukan basa-basi. Masalahnya Hasto nggak cuma bicara sembarangan, tapi juga lupa bahwa setiap ucapan pejabat itu ada bobotnya. Ketika dia ngomong di podcast bareng Koni Bakri, dia lupa bahwa posisi dia adalah sekjen PDIP, bukan orang biasa. Ucapannya direkam, dianalisis, dan dijadikan bahan oleh lawan politik. Kalau dia nggak siap dengan konsekuensinya, kenapa nekat bicara? Ini bukan soal berani atau tidak, ini soal tanggung jawab. Dan ini peringatan keras untuk Hasto dan elit-elit lainnya. Partai ini besar bukan karena individu seperti dia, tapi karena perjuangan rakyat dan sejarah panjang. Kalau Hasto tidak bisa menjaga itu, kalau dia terus bikin drama dan mempermalukan partai, maka kader-kader di daerah berhak kecewa. Bahkan, mereka berhak meminta perubahan. Karena partai bukan milik segelintir elit. Partai milik semua kader, milik rakyat yang sudah memberikan mandatnya. Hasto harus sadar. Kalau kader di daerah sudah muak, kalau mereka mulai berani bicara terbuka, itu pertanda ada yang salah besar di tubuh partai. Dan sebagai sekjen, dia tidak layak menyalahkan siapapun, kecuali dirinya sendiri. Kalau dia merasa dirinya benar, buktikan. Kalau dia salah, mundur. Karena sejatinya, jabatan adalah amanah, bukan panggung drama. Hasto harus paham,
Kader-kader daerah itu adalah ujung tombak partai. Mereka yang bekerja dari pagi sampai malam, turun ke masyarakat, mendengar keluhan rakyat, dan membawa nama PDIP. Mereka bukan sekadar pendukung, mereka adalah nyawa partai. Jadi kalau mereka mulai terang-terangan tidak setuju, bahkan menyebut Hasto bermental tempe, itu alarm besar. Itu tanda bahwa Hasto sudah kehilangan kepercayaan dari akar rumput. Dan mari kita jujur, apa yang mereka katakan ada benarnya. Sikap Hasto yang sibuk bermain drama setelah ditetapkan sebagai tersangka KPK hanya mempermalukan partai. Daripada fokus membela diri di jalur hukum, dia malah sibuk memainkan opini. Seolah-olah ingin menciptakan narasi bahwa dirinya korban. Padahal, rakyat sekarang tidak lagi tertarik pada cerita penuh sandiwara. Mereka hanya mau tahu satu hal, apakah Hasto bersalah atau tidak? Kalau bersalah, selesai. Kalau tidak, buktikan. Sesederhana itu. Blunder di podcast bersama Connie Bakri hanya memperburuk keadaan. Ketika dia berbicara sembarangan di sana, tanpa memperhitungkan dampak dari kata-katanya, dia tidak hanya menjatuhkan dirinya sendiri, tapi juga menyeret nama partai ke dalam kontroversi yang tidak perlu. PDIP sekarang harus menghadapi dua masalah, membersihkan nama Hasto dan mengembalikan kepercayaan publik yang mulai terkikis. Dan yang paling menyedihkan, Hasto tidak belajar dari kesalahan. Dia terus bermain di zona abu-abu, mencoba menyelamatkan posisi tanpa memikirkan dampak jangka panjang untuk partai. Padahal, kalau dia benar-benar peduli pada PDIP, langkah paling mulia yang bisa dia ambil adalah mundur sementara. Beri ruang untuk proses hukum berjalan tanpa intervensi. Jangan pakai alasan kita tunggu Kongres, karena itu hanya strategi untuk memperpanjang waktu. Sementara itu, nama partai terus menjadi bahan cemoohan. Sekarang bola ada di tangan Hasto. Dia harus memilih, menyelamatkan dirinya sendiri atau menyelamatkan nama partai. Kalau dia memilih dirinya sendiri, maka dia akan dicatat sebagai elit yang menghancurkan partai dari dalam. Tapi kalau dia memilih menyelamatkan partai, dia harus berani mengambil langkah tegas. Dan itu bukan sekadar kata-kata. Itu butuh tindakan nyata, salah satunya dengan mundur dan menghadapi proses hukum dengan berani. Dan untuk Puan Maharani, ini adalah momen untuk menunjukkan kepemimpinan yang sesungguhnya. Sebagai cucu asli Bung Karno, dia punya tanggung jawab moral untuk menjaga warisan ideologi partai. Jangan hanya berhenti di imbauan atau pernyataan aman. Ini waktunya untuk bertindak. Kalau memang PDIP ingin tetap jadi partai besar, bersih-bersih harus dimulai dari sekarang, dari dalam, dan dari yang paling atas. Rakyat melihat, kader daerah melihat. Kalau elit di pusat tidak segera berbenah, maka PDIP hanya akan jadi partai besar dalam sejarah, tapi kecil di hati rakyat. Dan itu tidak ada yang lebih menyakitkan daripada kehilangan kepercayaan rakyat. Jadi pesan untuk Hasto dan semua elit partai, hentikan drama, hadapi kenyataan. Karena kebenaran tidak butuh panggung, hanya butuh keberanian. Hasto, mari kita bicara soal realitas politik hari ini. Publik sudah semakin cerdas, mereka tahu mana yang benar-benar bekerja untuk rakyat dan mana yang hanya sibuk menjaga kepentingan pribadi. Ketika kader-kader di daerah mulai vokal, bahkan terang-terangan menyebut Hasto bermental tempe, ini bukan sekadar kritik biasa. Ini bentuk kekecewaan yang sudah tidak bisa ditahan lagi. Mereka merasa perjuangan mereka di bawah tercoreng oleh tingkah elit partai di pusat. Dan sayangnya, Hasto ada di posisi itu, pusat dari semua kegaduhan. Lihat sejarahnya, PDIP lahir dari akar perjuangan rakyat, bukan dari elit yang sibuk membangun pencitraan. Partai ini besar karena ideologi yang dibawa Bung Karno. Keberpihakan pada Wong Cilik, keberanian melawan tirani, dan kejujuran dalam berpolitik. Tapi sekarang, apa yang diperlihatkan Hasto jauh dari nilai-nilai itu. Ketika kasusnya mencuat, yang dia lakukan bukan introspeksi, melainkan defensif. Dia sibuk berargumen, bermain opini, seolah-olah dirinya adalah korban konspirasi. Padahal yang rakyat tunggu itu sederhana. Kejujuran dan tanggung jawab. Kalau salah, akui. Kalau benar, buktikan. Kenapa harus putar-putar drama yang malah bikin publik makin muak? Dan jangan lupa, rakyat juga tidak buta. Mereka ingat bagaimana Hasto pernah berbicara lantang soal integritas, soal komitmen melawan korupsi. Tapi sekarang, apa yang dia lakukan? Justru bersembunyi di balik posisi dan nama besar partai. Apa Hasto pikir masyarakat akan lupa begitu saja? Tidak, rakyat mencatat. Dan mereka tidak akan tinggal diam jika elit terus bermain di zona aman sambil menyepelekan hukum. Blunder di podcast dengan Connie Bakri hanya menambah panjang daftar kesalahannya. Saat itu, bukannya menunjukkan sikap negarawan, Hasto malah memanfaatkan momen untuk menyerang pihak-pihak lain dan berbicara sembarangan. Dia lupa, sebagai sekjen, setiap ucapannya adalah cerminan partai. Ketika dia berbicara tanpa kontrol, dia bukan hanya menjatuhkan dirinya sendiri, tapi juga membawa nama PDIP ke dalam kontroversi yang tidak perlu. Ini kesalahan fatal
Dan sampai hari ini belum ada tanda-tanda dia belajar dari situ. Dan Puan Maharani sebagai cucu asli Bung Karno sebenarnya sudah memberikan sinyal tegas. Dengan mengatakan bahwa Hasto harus taat hukum, Puan seolah mengingatkan bahwa partai ini tidak boleh jadi tameng untuk siapapun yang bermasalah. Tapi apakah sinyal ini cukup? Tidak. Sebagai pemimpin, Puan harus mengambil langkah lebih konkret. Jangan hanya berhenti pada pernyataan aman yang terdengar normatif. Rakyat dan kader di bawah menunggu aksi nyata. Kalau memang PDIP ingin tetap dipercaya, maka bersih-bersih harus dilakukan. Nah, intinya ya guys, Hasto harus keluar daripada PDIP ataupun dipecat ya. Kalau dipecat ataupun Hasto sudah dipecat dan ya mungkin ditangkap di penjara, ya mungkin PDIP akan semakin baik ya kan guys ya. Nah, ini mungkin PDIP kacau seperti ini gara-gara Hasto yang menghasut Bu Megawati ya kan. Ya entahlah hasutan apa ya, ini dugaan saya kan guys. Ya karena adanya Hasto, PDIP ataupun ketum PDIP yaitu Bu Mega nurut-nurut aja gitu ya kan. Tapi setelah nggak ada Hasto nanti akan berbeda ya kan. Nah, jadi untuk Puan Maharani mantap ya kan. Bisa dibilang nih di sini Puan Maharani suruh Hasto ataupun suruh KPK jemput saja itu Hasto. Kalau nggak hadir-hadir gitu ya kan. Jemput paksa. Ya oke lah guys, apapun lah ini hujan ya kan, jadi nggak denger apa-apa ya guys. Apapun tanggapan kalian tentang Hasto silahkan komen di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.